Shalom, puji Tuhan kita dipertemukan kembali dengan renungan Suara Gembala hari ini. Kalau kita masih bisa bernafas dan menikmati hari ini semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan, mari kita bersyukur kepadanya. Tuhan, Kau sangat baik, mengasihi, memperhatikan dan mencukupkan setiap keperluan kami. Sudah selayaknya kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, berbicara Tuhan, nyatakan isi hati dan kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengar dan siap melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan saat ini adalah perjuangan dari surat 2 Korintus pasal yang ke-10 ayatnya yang ketiga sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kita harus berjuang dengan baik, menggunakan senjata yang tepat dan benar, serta tunduk kepada otoritas dan kuasa Tuhan. Dengan demikian, Tuhan yang akan menjadi panglima dalam perjuangan kita. Karena memang yang pertama, mari kita berjuang dengan baik. Walaupun kita masih hidup di dunia, tetapi kita tidak berjuang secara duniawi, mengandalkan kekuatan secara manusia, tetapi kita meminta penyertaan kekuatan dari Tuhan. Mari berjuang dengan segenap kekuatan kita. Karena perjuangan kita bukan melawan roh dan daging, bukan melawan orang-orang yang tidak suka dengan kita, tetapi melawan kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh yang ada di udara yang harus kita hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, kita harus menggunakan senjata yang tepat, senjata yang berkuasa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu firman Tuhan, untuk mematahkan setiap siasat, tipu muslihat iblis. Jadi kita menikmati kemenangan kalau kita menggunakan senjata yang baik yang berasal dari hikmat ilahi yang diberikan dan dinyatakan kepada kita. Oleh karena itu jangan bosan, jangan jenuh untuk menyelidiki setiap kebenaran firman Tuhan setiap hari. Pada saatnya firman itu akan menjadi pedang bermata dua yang akan memberikan kemenangan kepada kita. Kita menang terhadap diri kita sendiri dan juga kuasa kegelapan. Kemudian yang ketiga, pasti kita mengalahkan musuh, mengalami kemenangan. Karena kita sanggup mematahkan, sekali lagi, siasat, tipu muslihat iblis yang memakai orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang ingin menghancurkan kita. Dan juga kita merobohkan benteng-benteng keangkuhan manusia yang menolak, memberontak terhadap pengenalan akan Allah, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia. Kita bersyukur mengenal namanya, kita bersyukur diselamatkan, dipilih dan ditetapkan untuk hidup kudus setelah kita dilepaskan dari tuntutan hukuman dosa yang telah kita perbuat di dunia ini. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Berjuanglah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, jiwa, dan roh, berjuang dengan menggunakan senjata dan strategi yang tepat yang bersumber pada hikmat ilahi. Selain itu, yang terpenting, kalahkanlah musuh kita, segala kuasa-kuasa kegelapan, penghulu-penghulu di udara, dan hiduplah dalam kemenangan dengan taat melakukan firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Pasti upah diberikan yang disediakan bagi kita, itu akan kita nikmati. Pada saatnya kita akan memperoleh hidup yang kekal, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan, dan mahkota kehidupan. Berjuanglah dengan baik, gunakan senjata yang tepat dan strategi yang tepat, agar kita dapat mengalahkan musuh dan mengalami kemenangan. Tuhan, pimpinlah kami dalam perjuangan kami, dalam peperangan kami di dunia ini melawan kuasa-kuasa kegelapan. Kami mau berjuang dengan baik, menggunakan senjata dan strategi yang tepat
yang Tuhan berikan melalui kebenaran firman Tuhan. Kami harus mengalahkan musuh, segala kuasa kegelapan, tipu muslihat iblis yang menghasut, yang menipu, membohongi, dan menjerat kami di dalam dosa. Itu harus kami kalahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pasti memberikan kekuatan kepada kami, karena kami tidak berjuang secara duniawi, apalagi mengandalkan kekuatan kami secara manusia. Tetapi kami berserah kepada Tuhan, yakin Tuhan sebagai panglima kami, Tuhan sebagai pemimpin kami, yang memimpin, menyertai, melindungi, dan memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar dan kami renungkan saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.